warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa lahatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyaikhuna wa marabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ala nihanallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darin amin ila anqal hadratal muhtaramin wal mutaharamat, para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para ustaz wal asatidah, dan juga segenap jajaran takmir wabil khusus takmir babus salam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh para jemaah bapak ibu semuanya, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah kita laksanakan saat ini dari pelaksanaan salat subuh berjemaah dan kita berzikir dan juga melanjutkan dengan pengajian, menambah keilmuan kita agar kita tambah faham betul apa yang harus kita laksanakan menjadi tanggung jawab kehidupan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Semoga menjadi suatu keberkahan untuk kita semuanya, diberkahi usia kita, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak putu kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini, semoga kelak dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah semuanya, pada saat ini kita akan membaca salah satu kitab yang dikarang oleh guru kita semuanya, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu kitab akhlak, akan tetapi didasarkan dengan hadis yang berjudul kitabnya Nurul Iman. Ini kitab hadis, akan tetapi isinya hikmah dalam hadis tersebut berisi akhlak, tata cara, adab dan sebagainya. Ini akan kita baca mulai hari ini dan juga seterusnya, insyaallah. Semoga menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang adab, tentang akhlak, tentang budaya pekerti yang harus kita laksanakan, wabil khusus tentang ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mulai al-hadisul awal. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala atimmur ruku'a was sujuda fa walladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis pertama yang mengenai tentang adab, tentang tata krama kita di saat kita salat. An Anasin, diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas. Sebelum kita memasuki hadis, mungkin kita memasuki dulu biografinya si sahabat. Kalau kita mengetahui sahabatnya, kenal dengan sahabatnya, maka menambah kecintaan kita untuk mencintai mereka, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, para ulama ilmu sholihin. Anas ini adalah salah satu sahabat yang paling muda. Salah satu sahabat yang paling muda di antara sahabat-sahabat yang lain. Namanya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari, dari kalangan Ansar.
Sayyidina Anas masuk Islam sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah oleh ibunya Ummu Sulaim. Bahwa Ummu Sulaim ini masuk Islam di kota Makkah. Beliau ke Makkah bersama beberapa sahabat yang lainnya, mendengar berita di Makkah ada Nabi Muhammad, ada Nabi dan Rasul, dan beliau ke Makkah dan membaiat masuk Islam. Kembali dari kota Makkah ke Madinah, Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas, menceritakan tentang akhlaknya Nabi, tentang budaya pekertinya, cara bicaranya, tutur katanya, akhlaknya, sehingga Sayyidina Anas mengidolakan Nabi Muhammad. Tidak ada waktu, hari ataupun masa kecuali ingin mendengarkan kisah-kisahnya Nabi Muhammad. Inilah kita sebagai orang tua, peran untuk anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, bagaimana anak kita mengidolakan orang yang terbaik. Makanya dalam urutan pembelajaran pendidikan orang tua ke anak, yang pertama-tama mengajarkan anak itu tentang Nabi Muhammad. Sifatnya Nabi Muhammad yang sabar, yang murah senyum, yang baik, seperti itu. Diajarkan nabinya siapa, Nabi Muhammad dilahirkan kota Mekah, di hijrah ke Madinah, diutus untuk segenap umat manusia, segenap alam, gitu diajarkan. Itu urutan tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak dasar. Nah, di sini ini seperti Anas, Ummu Sulaim, sebagaimana Sayyidina Anas usia 10 tahun diajarkan. Sehingga Sayyidina Anas jadi mengidolakan Nabi Muhammad. Udah kepikiran pengen bertemu Nabi Muhammad. Pengen banget, rindu banget idolanya. Sehingga ketika Nabi Muhammad hijrah, mendengar kabar Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah, tambah semangat Sayyidina Anas. Tambah antusias Sayyidina Anas untuk menunggunya kapan. Bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah, lah Sayyidina Anas lah salah satu pemuda di kalangan Ansor yang berlari sehingga memanjat tempat-tempat tinggi, memanjat pohon, memanjat tembok, kurang tinggi, memanjat pohon. Lihat, Nabi Muhammad, saring idolanya. Ini sama halnya ketika anak-anak kita senang dengan salah satu tokoh. Ketika senang sama tokoh fulani. Nah, ketika Agustusan ada tokoh tersebut, pasti senang. Padahal bukan tokoh aslinya. Nah, ini Nabi Muhammad. Lah di sini senang melihat sampai menaiki pohon kurma, melihat beliau saking antusiasnya menunggu kedatangan idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang memasuki Nabi Muhammad ke kota Mekah, ke kota Madinah, lalu semua sahabat banyak memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, memberikan hadiah yang terbaik kepada Nabi Muhammad. Selimut lah, bantal, tempat tidur, tikar, alat masak, gelas, piring, misalkan seperti itu. Berbagai macam hadiah, kecuali Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim ini statusnya adalah janda, ditinggal mati suaminya Anas bin Malik. Kenapa kalau kita mau telusuri lagi kisahnya Ummu Sulaim, kenapa kok ini tinggal mati? Ummu Sulaim ini mendakwahi suaminya. Sini diajak suaminya untuk masuk Islam, nggak mau. Bukan sekali dua kali, sering. Ayo suami masuk Islam, ini Nabi, ini 1, 2, 3 kali, 4 kali, sering mendakwahi suaminya. Sering mendakwahi suaminya. Si suaminya ini Malik sumpek. Ya apa kok istriku kok ngomong begini? Sumpek. Karena hobinya ini berburu, akhirnya bukan waktunya berburu, dia berburu.
Bukan waktunya berburu, dia berburu saking sumpeknya tadi. Keluar rumah. Nyampe ke di tengah perjalanan di padang gurun pasir, mendapati musuh-musuhnya. Lalu dibunuhlah Malik tadi. Mana dibunuh? Janda. Lah. Maka si Ummu Sulaim ini, Ummu Sulaim binti Milhan, tidak punya apa-apa yang mau diberikan kepada Rasulullah. Lalu datang Ummu Sulaim membawa anaknya si Anas. Nah kalau kita sekarang, zaman sekarang memondokin anaknya, kebetulan baru masuk sekolah, baru masuk pondok misalkan, bawa ini Anas oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah, dibawa. Ya Rasulullah, sesungguhnya ahli Madinah, warga-warga semuanya memberikan hadiah yang terbaik untuk engkau ya Rasulullah, memberikan suatu penghargaan kepada engkau yang terbaik yang mereka miliki. Kecuali saya ya Rasulullah enggak punya apa-apa. Akan tetapi saya memiliki anak yang paling berharga dalam hidup saya. Anak satu-satunya. Otomatis kalau seseorang wanita punya anak satu-satunya, eman-eman untuk menemani dia bekerja, mungkin untuk menemani dia ketika di rumah, untuk menemani dia berbagai macam hal. Ini ya Rasulullah, orang harta saya yang paling berharga bagi kehidupan saya, Anas. Maka aku berikan kepada engkau ya Rasulullah, dipasrahin. Sedangkan si Anas ini, beliau ini anak cerdas, bisa nulis, ya gitu, paham, kreatif, bisa nulis. Jadikan dia sekretarismu ya Rasulullah, jadikan dia pendampingmu ya Rasulullah. Saya ridho sebagai ibunya, enggak apa-apa. Gitu. Gitu. Kalau zaman sekarang kita memondokin anaknya ke Rasulullah. Dari peristiwa ini, Ummu Sulaim membawa anaknya si Anas usia 10 tahun ke Rasulullah untuk mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah. Sahabat yang lain iri. Anas ini enak banget, Anas muda, masih anak-anak bersama Rasulullah. Sayyidina Umar menyuruh anaknya Abdullah bin Umar, kamu juga sama, masih muda, jangan gelem, jangan kalah kamu, jangan mau kalah sama si Anas. Ayo buatin rumah dekatnya Rasulullah. Sayyidina Umar buat rumah untuk anaknya Abdullah untuk mengikuti Rasulullah. Sama yang lain, sahabat yang lain, yang anak-anak mudanya juga demikian. Lihat tuh Anas, masih kecil, masih muda, mendampingi Rasulullah. Maka semuanya para anak-anak muda mengikuti jejaknya Anas, ngikutin setiap berbagai macam hal kegiatan yang Rasulullah adakan. Pasti anak-anak sahabat pemuda tadi yang pertama menghadiri majlis tersebut. Makanya di kalangan sahabat yang paling banyak berjasa untuk kemajuan Islam setelah wafatnya Rasulullah, sahabat-sahabat yang muda-muda tadi. Anas bin Malik, banyak di antaranya mereka. Abdullah bin Umar di antaranya, Abdullah bin Mas'ud di antaranya, sebagainya, banyak sahabat-sahabat yang muda tadi. Dibawa. Lalu Rasulullah, ya udah, enggak apa-apa, ayo sama saya. Lah, yang pertama kali Rasulullah ucapkan kepada Anas bin Malik. Nah, ini faedah bagi kita. Kalau kita punya karyawan, kalau kita punya pembantu, kalau kita punya anak buah, kalau kita punya orang yang orang yang bersama kita, orang lain maksudnya, ucapin ini yang pertama kali. Apa yang Rasulullah katakan kepada Sayyidina Anas? Uktum sirri. Ya, di sini mengatakan, jagalah ya bunai, wahai anak, wahai Anas. Kalau kita toleh, bahasa Madura kacong misalkan, ya bunai, uktum sirri taku mu'minan. Jagalah kerahasiaanku. Nah, ini penting. Jagalah kerahasiaanku,
maka engkau menjadi orang yang beriman. Ini suruh menjaga kerahasiaan. Kalau kita punya pegawai, maka kita sebagai pemimpin, wahai segenap pegawai, jangan bicarakan kerahasiaan perusahaan. Jangan bicarakan rahasia perusahaan kita kepada orang lain karena membahayakan perusahaan kita. Kalau kita punya pembantu juga demikian. Mbak, Bu, jangan bicarakan apa-apa yang ada di rumah ini. Ini adalah rahasia. Begitu. Apapun ini yang pertama. Ucapan pertama Rasulullah kepada Anas bin Malik, uktum sirri, jagalah kerahasiaanku. Nah ini karena kerahasiaan ini adalah privasinya seseorang, privasinya suatu perusahaan. Jika diketahui oleh orang lain, jika diketahui oleh perusahaan lain, maka berdampak tidak baik kepada tuan rumah tersebut, kepada perusahaan tersebut. Maka kita sebagai pegawai ataupun kita sebagai pembantu misalkan, jaga amanah dari kerahasiaan majikan, jadi apa, kerahasiaan perusahaan. Toh kita makan bisa minum dari majikan misalkan seperti itu. Toh kita bisa makan bisa minum dari perusahaan. Masa kita meludahi perusahaan sedangkan kita memakan dari perusahaan? Masa kita meludahi majikan tapi kita juga makan minum dari majikan? Enggak baik. Pepatah mengatakan, jangan engkau makan dan minum dari sumur yang tidak baik, dari sumur yang telah engkau ludahi. Jangan engkau minum dari sumur yang telah engkau ludahi. Pepatah mengatakan demikian. Ini pentingnya. Maka kata Sayyidina Anas, fala akhbiruhum bihi wa ma ana bimukhbirin sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan abadan. Maka ketika Rasulullah bersabda, mengucapkan kalimat tersebut kepada saya, maka aku tidak pernah sedikit pun, sekalipun, selama-lamanya mengabarkan apa-apa kerahasiaan Rasulullah. Walaupun yang bertanya istrinya, bukan istrinya lagi, walaupun yang bertanya ibunya. Maka di sini mengatakan, fakanat ummi wa azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alni. Adapun dan juga pernah suatu ketika ibuku, ini orang tua kandung, bertanya kepadaku tentang Rasulullah. Maka aku tidak pernah, maksudnya tentang kerahasiaannya Rasulullah, maka aku tidak pernah mengatakan sedikit pun, sekalipun. Enggak hanya itu, bahkan istrinya Rasulullah pun bertanya tentang kerahasiaannya Rasulullah, maka aku tidak pernah membicarakan kepada mereka. Ini kerahasiaannya Rasulullah benar-benar terjaga. Sekretarisnya Rasulullah disebut dengan sekretaris. Sekretarisnya Rasulullah adalah Anas bin Malik. Sedikit pun, sekalipun aku tidak pernah membicarakannya kepada siapapun. Ini pernah suatu hari kejadian Sayyidina Anas membawa Rasulullah ke rumahnya, ke rumahnya, membawa Rasulullah ke rumahnya. Sayyidina Anas bertemu dengan ibunya Ummu Sulaim. Di dalam rumah Ummu Sulaim ada saudaranya, ya otomatis bibinya Sayyidina Anas, khalnya. Nah, ketika sampai di rumahnya Sayyidina Anas, ibunya Anas, Ummu Sulaim, ucapan salam, assalamualaikum. Sayyidina Ummu Sulaim sudah tahu bahwasanya Rasulullah dan Anas akan ke rumahnya, akan berkunjung ke rumahnya. Ketika nyampe di rumahnya, salam, assalamualaikum. Sayyid Ummu Sulaim enggak menjawab. Assalamualaikum yang kedua, tidak menjawab. Sampai yang ketiga, assalamualaikum, lalu jawab segera, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah bersabda lah, kenapa kau enggak dijawab? Salamku yang pertama, salamku yang kedua, hingga yang ketiga baru kalian jawab. Padahal kalian mendengarnya, padahal kalian tahu. Dijawab sama Ummu Sulaim, ya Rasulullah, salammu adalah doa dan berkah bagi kami. Maka kami enggak cukup hanya satu kali, dua kali doa darimu. Kami butuh banyak doa darimu ya Rasulullah. So di sini sahabat sampai 3 kali. Maka masuklah Rasulullah bersama Sayyidah Anas, di dalamnya Ummu Sulaim, di dalamnya juga saudaranya Ummu Sulaim. Saudaranya Ummu Sulaim. Di sini disebut namanya sama Khawlah. Yang penting bibinya Ummu Sulaim. Dan di sini ini kisah memberi makna kepada kita bisa menerima tamu kalau perempuan boleh menerima tamu kalau di dalamnya ada mahramnya, ada temannya. Kalau sendirian enggak boleh, akan menjadi fitnah. Ini kalau sendirian tidak boleh, harus ada mahramnya yang bersama dia. Ini adab cara bertamu. Misalkan laki-laki mau bertamu, ada orang lain mau bertamu ke rumah, kebetulan di situ tidak ada suaminya, tidak ada anaknya, tidak ada keluarganya, tidak boleh menerima tamu. Nah, ini adab memberitahu kepada kita. Ini dalam ternyata Ummu Sulaim bersama khalnya, bersama bibi saudaranya, bibinya Anas. Lalu seketika Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya kami wanita tidak disunnahkan untuk sholat berjemaah di masjid. Sebaik-baiknya sholatnya seorang wanita adalah di dalam rumah. Maka jadikan kami ini buatkan kami tempat untuk sholat kami. Jadi Rasulullah langsung menunjukkan tempat sholat bagi Ummu Sulaim beserta keluarganya. Di situ menunjukkan tempat, di situ di kamar ada sholat Rasulullah berjemaah. Dan saat itu bukan waktu sholat fardu. Saat itu kumu, Rasulullah faqala kumu fali usalli bikum fi ghairi waqti salatin. Ayo kita sholat. Otomatis ini adalah sholat duha. Sholat duha berjemaah Rasulullah. Ini hadisnya. Fali usalli bikum, kami akan sholat bersama kalian. Sholat ghairi waktu sholatin, bukan selain waktu sholat fardu. Bukan sholat zuhur, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib, isya, bukan. Tapi sholat sunnah di sini duha berjemaah. Maka di sini banyak di antara lembaga pendidikan ataupun lembaga perusahaan-perusahaan, tempat kerja itu mengadakan sholat duha berjemaah sebagai bentuk syiar, tapi enggak disunahkan, enggak. Tetap sholat duha tidak disunahkan berjemaah, tidak disunahkan berjemaah, hanya diperbolehkan. Boleh. Hukumnya boleh. Tidak disunahkan berjemaah, tapi boleh berjemaah di sini. Maka sholat saat itu Sayyidina Anas berada di sebelah kiri karena masih kecil. Lalu ketika sholat Rasulullah memindahkannya ke arah kanan, ke sebelah kanan Rasulullah, pindahin sampai sebelah kanan. Di sini. Maka di sini sebagai pengertiannya, hikmahnya, kalau kita sholat sendiri, sebab laki-lakinya satu bersama imam, maka laki-laki ini sunnahnya berada di posisi kanan. Kalau satu orang. Tapi kalau 2 orang, maka jadikan imam tadi di tengah. Ya gini. Misalkan di sini imam, maka jadikan dia tengah di sini. Kalau 3 juga demikian, jadikan imam di posisinya tengah. Kalau 4 juga sama, jadikan posisinya imam itu di tengah. Wasitul imam, jadikan imam itu di tengah. Jangan ketika kita sholat lebih condong ke arah yang paling pinggir, lebih banyak kanan, sebagian mereka lebih banyak kiri. Enggak.
Ketika ada makmum kita lihat yang datang terakhir, lihat kayaknya lebih banyak di kanan. Ya udah, dia memposisikannya di kiri. Begitu. Nah, datang lagi agak condong ke kanan. Ya udah, ke kiri. Untuk menjadikan posisinya imam di tengah. Kalau banyak, tapi kalau satu, kalau laki-laki di sebelah kanan. Kalau perempuan lurusnya imam. Di belakang lurusnya imam. Enggak kanan, enggak kiri. Dari sini. La ilaha illallah. Dari sini. Setelah salat. Lalu Ummu Sulaim ibunya ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ummi ya Rasulullah, khuwaidimuka ud'ullah lah. Ya Rasulullah, ini anakmu, ini khadimmu, Sayyidina Anas anaknya. Doakan ya Rasulullah. Nah, ini seorang ibu, seorang orang tua, sama kita juga. Kita sebagai orang tua ketika membawa anak kita ke pesantren, kita sowankan anak kita kepada guru. Jangan lupa, guru doakan santrimu ini. Doakan, enggak usah ngomong anakku. Ya Rasulullah, ya wahai guru doakan. Ustadz, kiai doakan anakku ini. Enggak. Ya wahai guru, doakan santrimu ini, karena sebagai bentuk hubungan dia sebagai santri dengan gurunya. Ini Anas, Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, doakan khadimmu ini. Padahal anaknya. Ini adabnya kita. Adabnya kita kepada seorang guru. Kalau kita bertemu dengan guru, walaupun anak kita ini, kita punya guru. Anak kita belum sempat belajar sama beliau. Anak kita belum sempat menuntut ilmu kepada beliau, masih kecil, belum cukup umur. Ketika kita sowan, wahai kiai, doakan santrimu ini ya kiai. Gak apa-apa. Karena saya berguru sama jenengan, maka anak saya juga demikian, santrinya jenengan. Seperti itu. Ini adabnya kita kepada seorang guru. Ya Rasulullah, doakan ini khadimmu. Gitu. Khadim kecilmu ini, khuwaidimuka. Khadim kecilmu ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a li bikulli khairin, mendoakan untuk Anas dengan berbagai macam kebaikan. Wa kana fi akhiri ma da'a li fihi, adapun akhir dari doa kebaikan-kebaikan yang aku tahu, doanya Rasulullah, yaitu doanya Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ini adabnya berdoa. Pahamin? Apa doanya? Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyakilah hartanya. Kita doa demikian juga. Ya Rabb, banyakin rezeki saya, banyakin harta saya, tinggikan jabatan saya. Enggak masalah, enggak apa-apa. Wa waladahu, ya Rabb, banyakin anaknya, keturunannya. Minta keturunan yang banyak, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya Rabb, aku minta rumah yang besar, yang mewah. Aku minta mobil yang banyak, enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi semua dari doa yang kalian panjatkan jangan lupakan di akhir. Apa akhirnya? Wa barik lahu bih. Kata Rasulullah, doanya Rasulullah, dan berilah keberkahan dari apa yang telah disebutkan tadi. Hartanya berkah, anaknya berkah. Jangan demikian, minta ya Rabb, ya Allah, saya minta uang yang banyak banget, nggak apa-apa, tapi akhirin jadi uang yang berkah. Ya Rabb, aku minta rezeki yang banyak, yang luas, yang melimpah. Jangan lupa jadikan rezeki tersebut berkah. Ya, minta kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, enggak masalah, jadikan kedudukan tersebut hal yang berkah. Kenapa? Karena berkah ini adalah suatu hal yang membawa, menggiring seseorang kepada kebaikan. Berkah namanya. Ya Rabb, aku minta semoga makanan ini berkah. Yang dimaksud dengan makanan ini berkah, makanan tersebut akan menjadikan manfaat di tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Itu namanya berkah. Anamu, bertambah.
Bertambah kebaikan dengan makan tadi, bertambah kebaikan, bertambah semangat untuk taat, bertambah semangat untuk ibadah. Ketika minum, tambah semangat untuk ibadah, tambah kuat, tambah membaik, segar tubuhnya seperti itu. Ini berkah. Apapun yang kita minta, jangan lupakan keberkahan dari yang kita minta. Sampai-sampai kita ingat Habib Umar ketika rohah seperti ini, kita belajar sama beliau sore. Belajar ketika waktu dars rohah, pelajaran setelah asar. Kalian minta apapun kepada Allah, silakan. Tapi jangan lupakan afiah di akhirnya. Artinya apa? Permintaan kalian diakhiri dengan afiah. Ya Rabb, aku minta harta yang banyak, afiah. Diakhiri dengan afiah. Aku minta kesehatan dengan afiah. Aku minta keselamatan dengan afiah. Apa itu afiah? Afiah adalah adamul iltifat ila nadhari Rabb. Adamul iltifat ila azamatir Rabb. Tidak berpaling hati kita nggak berpaling dari keagungannya Allah, tidak berpaling dari kekuasaannya Allah. Artinya apa? Kita diberikan, makanya ada semoga sehat walafiat. Ini maksudnya, semoga sehat walafiat. Maksudnya adalah kesehatan yang kita dapati, kesehatan yang saat ini alami, afiah itu atas dasar dari Allah, nikmat dari Allah, dan dilaksanakan sebagai wujud syukur taat kepada Allah. Itu namanya afiah. Semoga sehat walafiat. Semoga sehatmu menjadikanmu untuk senantiasa taat kepada Allah, ingat kepada Allah. Seperti itu maksudnya. Kita punya harta afiah, kita punya harta agar harta kita, bahwasanya kita meyakini harta tersebut adalah amanah dari Allah dan juga dimanfaatkan untuk kebaikan diri kita karena Allah. Begitu. Kita mendapat apapun afiah, keselamatan kita yang saat ini kita perjalanan selamat, ini atas dasar dari Allah agar kita lebih baik lagi taat kepada Allah. Ini afiah. Nah, di sini ini doanya Rasulullah. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu bih. Ya Rabb, banyakinlah hartanya, banyakinlah anaknya, dan juga menjadi berkah apa yang telah diminta tadi, sehingga hartanya Anas ini melimpah dan anaknya juga banyak. Anaknya Anas ini sampai 90, anaknya 97 anak laki-laki. Setiap mereka punya anak lagi, cucunya sampai berapa ratus anaknya tersebut, semua sama cucunya di sini. Dan beliau Sayyidina Anas adalah sahabat terakhir yang wafat. Di sini disebutkan bahwa Sayyidina Anas adalah terakhir sahabat Nabi yang wafat. Kita masukin kepada hadisnya aja, karena ini kalau kita bahas ini semuanya panjang tentang masalah sejarahnya beliau. Atimur ruku', hadisnya adalah atimur ruku' was sujud. Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Sempurnakan. Kata-kata sempurnakan ruku' dan sujud adalah awfut tuma'ninah fihma haqqaha, yaitu sempurnakan tumakninahnya kita di saat kita ruku. Ketika kita ruku, tumakninah. Apa tumakninah? Berdiam sejenak. Untuk membedakan rukun pertama, rukun kedua, berdiam sejenak. Ini berdiam tadi. Ketika mengucapkan sami Allah, Allahu Akbar, berdiam dengan kadar subhanallah. Walaupun tidak membaca doa ruku subhana rabbil azim bihamdi subhanallah, enggak masalah. Sunnah. Tapi sempurnakan, lebih baik, sebaik-baiknya sunnah adalah sunnah dalam sholat. Maka kesempurnaan ruku, ketika kita ruku, Allahu Akbar, diam. Nah, ini ketika diam, inilah sempurnanya ruku. Baru kita baca doa subhana rabbil azim bihamdi. Sama ini dan sami Allah liman hamidah. Ketika diam ini baru kita baca doa. Sebagian mereka menggabungkan doa sama gerakan. Ini enggak baik. Ini yang tidak tumakninah. Contohnya Allah
Wa in maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah habas menadim sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu sampai ibadah. Tidak, bukan seperti ini. Namanya enggak tumanina. Sedangkan tumanina hukumnya wajib. Ini hadisnya. Atimur ruku, sempurnakan atimu. Sempurnakan ruku sama sujud. Sempurnakan tumaninahnya. Maka ketika ruku sempurnanya, ruku diam. Baru baca doa. Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdi. Kalau buru-buru Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Diam. Subhanallah. Kalau memang terburu-buru. Begitu. Jangan menggabungkan bacaan ruku, bacaan tumakninah di saat masih bergerak. Ini enggak tumakninah. Bahkan masuk kepada kategori enggak tumakninah, batal salat. Ini pentingnya atimur ruku was sujud kata Rasulullah. Ketika salat ini sebagai bentuk adab kita, tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Jadi ini atimur ruku was sujud. Kenapa demikian? Karena tumakninah ini bagian dari khusyuk. Tenang, diam. Karena khusyuk itu ada dua takrif, ada dua definisi. Khusyuk itu definisi yang pertama adalah tidak bergeraknya anggota tubuh, diam. Nah, ini artinya diamnya anggota tubuh tidak bergerak-gerak, ini masuk kategori demikian. Yang kedua adalah amrun qalbiyah, perkara yang sifatnya adalah hati. Artinya hati benar-benar fokus. Maka digabungkan diamnya anggota badan dan fokusnya hati kita ketika sholat. Inilah penggabungan antara khusyuk dan khudur ketika kita sholat. Makanya itu paling diam. Dengan gerak-gerak ini gerak-gerak anda. Apalagi sholat ketika menjadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Batal ini sholat. Sebagaimana saya pernah jadi makmum, lihat depannya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini batal salat. Gerakan 3 kali gerakan dalam salat enggak baik. Menunjukkan tidak khusyuknya dia, tidak diamnya dia, tidak diamnya anggota badan, menunjukkan tidak khusyuknya dia dalam salat. Ini sudah diam, orang khusyuk diam. Ini khusyuk. Yang pertama, diamnya anggota tubuh kita, badan kita, dan juga fokusnya hati kita terhadap apa yang kita baca di saat keberadaan kita dalam sholat. Ketika dia berdiri, fokus dia dalam keadaan berdiri. Ketika dia sujud, ruku, fokus dia dalam keadaan ruku. Ketika dia sujud, fokus dia dalam keadaan sujud. Ini khusyuk. Ini maksudnya dari hadis tersebut. Lalu Rasulullah mengakhiri atimur ruku was sujud fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat diriku dalam genggamannya. Ini adalah sebagai bentuk sumpah. Inni la arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakang. Artinya dari belakangku. Ini adalah bagian bentuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ke belakang itu enggak harus melihat, enggak harus berpaling, enggak harus menoleh, enggak. Cukup melihat ke depan, tapi beliau juga bisa mengawasi dari belakang. Ini memberi faham kepada kita, bola mata yang kita miliki ini adalah adalah sebagian bentuk ikhtiar. Akan tetapi penglihatan secara hakikat semuanya atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat sebagian mereka punya bola mata, akan tetapi tidak bisa melihat. Nah, di situ. Maka kenikmatan penglihatan adalah kenikmatan yang paling mulia di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang wajib kita syukurin. Bahkan pernah kita dengar kisahnya Bani Israil ibadah 500 tahun. Sehingga ketika dia wafat minta hisab, minta perhitungannya. Apa kata Allah? Nikmat yang aku berikan satu bola mata kamu bisa melihat, itu enggak bisa mencukupi ibadahmu 500 tahun. Ini maka penglihatan adalah atas dasar mukjizat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bola mata ini adalah alat aja.
sebagai alat. Sama juga telinga bisa mendengar, ini adalah alat. Sebagian mereka punya telinga, ada telinganya lengkap, akan tetapi tidak bisa mendengar dari telinga tersebut. Artinya semua tubuh kita ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukurin. Di sini ini adalah bentuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza raka'atum wa idza ma sajadtum. Ketika kalian ruku, ketika kalian sujud, ayo sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya. Jangan mainan, jangan gerak-gerak. Ini untuk kita yang saat ini perhatian untuk kita agar kita benar-benar menjaga adab kita, tata keramah kita di saat kita sholat. Mungkin ini hadis yang kita cukup sekian dari pembahasan kita dari hadis tersebut. Semoga menambah keilmuan kita, semoga menambah wawasan kita, pengetahuan kita, tambah dekat mengenal tentang sahabat-sahabat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dalam keseharian kita dan memanfaatkan dalam akhlak kita, adab kita untuk mengajarkan anak kita, anak didik kita dan juga orang-orang terdekat kita beserta jemaah-jemaah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita itu masih surut kemana kita ada pasang kita surut kita itu dengan manusia. Ada suatu hadis yang bunyi bahwa barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia buka mengerjakannya, maka tidak ada sholat baginya. La sholat Allah. Saya ini hadis ini kuat apa? Nah. Mungkin ada juga firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Qur'an yang kedua kepada nanti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang ini. Jadi kalau kita memahami kadang memahami ya hadis dan firman Allah ini kan versi kita ini ada itu paketan. Jadi mau penjelasan sehingga betul-betul ini apa namanya dan kita bisa kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis la salata fil masjid li jarul masjidi illa fil masjidi. Tidaklah ada suatu salat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali dia di masjid. Hadis lain menyebutkan tadi disebut beliau ketika kalian mendengarkan azan di masjid dan kalian tidak salat dengan mendengar azan tersebut maka tidak ada salat bagi kalian. Ini mafhum dari ini hadis memberi makna, memberi faham kepada kita bahwasanya setiap dari panggilan azan salat maka harus ada niatan bagi kita untuk melaksanakan salat. Apakah harus di masjid tersebut? Kata-kata apakah harus di masjid yang kita dengar azan tersebut? Di sini kembali kepada situasi kondisi kita masing-masing. Kalau kita berada di rumah dekat dengan masjid dan sekiranya kita tidak bisa melakukan sholat ketika mendengar adzan di masjid tersebut, maka seharusnya lah kita sholat di masjid tersebut kalau kita berada di rumah. Kalau kita berada di perjalanan, mungkin kita lagi ada kesibukan, mungkin kita lagi ada urusan, ini masih ada dispensasi kita untuk sholat di tempat tujuan kita. Nah,
Terkait tentang kalimat tidak sah salat tersebut, la salatah di jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah, apanya tidaklah salat bagi seorang yang berada di dekat masjid kecuali di masjid. Ini apa maksudnya? Tidaklah masuk keutamaannya, tidaklah mendapat dia suatu keutamaan yang lebih utama kalau dia sholatnya di luar masjid. Artinya kalau dia tidak mendapatkan keutamaan dari beberapa keutamaan kalau dia tidak sholat di masjid. Ini bagi mereka yang dekat dengan masjid. Ini dekat, misalkan di sini Pak Yusuf misalkan azan di sini, karena Pak Yusuf dekat di rumahnya masjid. Azan, ternyata Pak Yusuf nggak sholat di masjid. Dengar beliau azan, sadar betul ada azan, tapi beliau sholatnya di rumah, maka sholatnya sah. Akan tetapi tidak mendapatkan keutamaan dari beberapa keutamaan keistimewaan dia sholat yang sebenarnya didapatkan hanya di masjid ketika mendengar azan tersebut. Gitu. Jadi untuk hukumnya tetap sah. Hukum sholatnya sah, akan tetapi penafsirannya adalah tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan suatu keutamaan, beberapa keutamaan ataupun keistimewaan ketika dia tidak sholat di masjid. Karena keutamaannya sholat di masjid tadi banyak, sering kita dengar. Setiap langkahnya, ketika dia mengangkat kakinya, Allah angkat derajatnya. Ketika dia meletakkan kakinya, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Ketika dia masukkan kaki kanan ke masjid, beberapa pahala yang dia dapatkan dari keberkahan dari rahmatnya Allah. Ketika dia keluar dari masjid dengan kaki kiri, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya itu. Jadi kalau sholat di rumahnya, maka dia tidak mendapat keutamaan keistimewaan dari sholat berjemaah di masjid. Sama hubungannya tadi dengan Al-Quran tadi. Artinya apa? Menunjukkan bahwasanya kita kalau pengen menjadi orang yang baik, berteman dengan orang yang baik. Orang yang sukanya sholat, berteman dengan orang yang suka sholat. Kalau kita ingin menjadi orang yang suka berpuasa, berteman dengan orang yang suka berpuasa. Kalau kita ingin suka ke masjid, berteman dengan orang yang suka ke masjid. Ini menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan seseorang. Kan katanya ma'a ini bersama dengan orang yang sholat, bersama orang yang ruku, bersama orang yang sujud, bersama orang yang melakukan kebaikan dan sebagainya. Seperti itu. Artinya kita harus memilih, benar-benar memilih. Kalau kita pengen jadi orang yang baik, berteman dengan orang yang baik. Karena pertemanan ini sangat berpengaruh. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu terpengaruh oleh temannya. Nah, seseorang al-mar'u ala dini khalilih. Atas dasar siapa yang dia temenin. Karena terpengaruh dari orang yang dia temenin. Maka kita harus pilih-pilih dalam menjadikan seseorang sebagai teman hati kehidupan kita. Tapi secara umum silahkan kita berteman dengan siapapun secara zahir. Akan tetapi secara hati, secara kedekatan hati dengan seseorang, kita harus pilih-pilih. Begitu. Tapi kalau secara badan, secara hubungan badan, silahkan. Siapapun kita boleh berteman. Untuk berteman sebagai wujud kerukunan sosial antar sesama, kita bisa memberikan suatu kebaikan, motivasi antar sesama, tidak masalah. Tapi untuk masalah hati, pertemanan dengan hati, pertemanan dengan bentuk keakraban yang bisa menggiring kepada suatu tujuan, harus kita pilih-pilih. Begitu aja, Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo, Pak. Nggih, Anas bin Malik. Nggih, betul. Ayahnya kan sampai akhir dia sudah Enggak Islam, meninggal. ketika si anak besar jadi seorang yang tak ulama yang besar, dia kan doanya kan apa maju ya. Apakah keberkahan dari anaknya ini hanya bisa ikut dapat atau ibunya saja? Karena ayahnya kan dari kafir kan sampai
Oh, apa? Malik ini. Oh, ini Malik. Ya. Nah, di sini. Oke. Ada lagi? Sudah itu. Oke. Tadi kita jelaskan bahwasanya Malik itu meninggal sebelum masuk Islam. Nah, Malik meninggal sebelum masuk Islam. Sedangkan ibunya Anas memintakan doa kepada Rasulullah hanya untuk Anas. Ya Rasulullah, doakan khadim kecilmu ini. Maka yang doa ditujukan kepada Sayyidina Anas. Apa doa tadi? Banyakin anaknya Anas. Otomatis anaknya Anas tok yang dibanyakin. Hartanya Anas, otomatis hanya hartanya Anas tok yang dibanyakin dan juga diberkahin. Nah, apakah tadi meliputi kepada suaminya, ayahnya Anas? Enggak. Karena ayahnya Anas non muslim. Sedangkan ayahnya Anas juga meninggal jauh sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Belum jauh, nggak tahu Rasulullah dia. Oh nggak dapat karena non muslim. Karena dia non muslim. Seandainya dia Islam dapat. Seandainya dia Islam, ya, insya Allah dapat. Nah, tapi karena dia non muslim, tidak masuk Islam, maka dia nggak dapat dari pahalanya si Anas ataupun anak-anaknya si Anas. Tapi anak-anaknya si Anas dapat, ibunya dapat. Karena ibunya yang mintakan doa kepada Rasulullah. Itu, okay. Allah alam. Oke. Bang, monggo. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan untuk ada jalan satu tahun. Yang kedua, semoga sehat. Amin. Untuk yang kerja utama ngantuk. Alhamdulillah, ini bisa itu 17 lagi. Itu bukan yang pertama. Yang pertama, tadi Ustaz mengucapkan ada salah satu itu sahabat Nabi anak ke-90. Itu seri yang berapa? Ya. Seri berapa? Biar ada Ustaz. Ya. Ya. Tapi yang saya dulu. Ya. Anak. Ya. Apakah zaman dulu ada ansor? Dulu apa ada ansor? Zaman dulu ada ansor. Ada ansor ada. Zaman dulu zaman Rasulullah. Oke. Tapi sampai kita dari awal. Rasul yang mana umumnya itu. Ya. Apa kira-kira zaman Rasulullah itu ada ansor? Ya. Yang ketiga, yang kalau menurut agama kita soalnya itu kadang-kadang kalau tidak ngerti dasarnya hadisnya itu seorang perempuan yang duduk di belakang atau kanan kiri. Kalau sini kanan, ya kan? Yang duduk kiri atau di belakang. Kalau orang ibu-ibu, kan? Iya. Sekarang ada mama kan, ibu-ibu. Iya. Terima kasih, Dad. Dek, yang ketiga ini gimana? Pahamin yang ketiga ini. Ketiga, sekarang kan ada tempat kalau mama di itu kalau di belakang atau di kiri. Ya. Nah, tadi penjelasan saya dengar nggak? Penjelasan saya dengar nggak? Penjelasan saya tadi. Sekarang kita ada penjelasan saya tanya. Dengan penjelasan nanti kalau mungkin saya dengar. Nah, masalah karena nggak dengar ini jadi masalah. Yang betul di kanan, di kiri atau di belakang. Terima kasih, Dad. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Bambang, saya ingatin ketika saya ngasih penjelasan, mohon dengerin. Didengerin, difahamin, jangan berbicara berdua ataupun bertiga. Gitu aja. Karena saya merhatikan tadi ngobrol. Sebenarnya ini enggak baik sebenarnya, enggak bagus. Tapi saya jawab. Dari yang pertama tadi,
Memang anaknya Sayyidina Anas banyak, sampai 90 lebih, 97 kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya, berapa istrinya? Dalam 1 tahun seorang istri itu bisa melahirkan minimal 1, okay? Tapi bisa saja yang kita ketahui di media-media, seorang ibu melahirkan sampai 7. Ada, buka di internet, ada sampai 7. Pertanyaannya, berapa istrinya? Kata Pak Bang, maka berapa tanya istrinya? Nah, kalau nanya sama saya, karena saya nggak hidup di zaman beliau dan juga saya nggak menemukan berapa di sini tulisannya. Ini syarahnya, saya memegang syarahnya di sini, nggak tertulis. Kalau saya menjawab dengan adat, dengan angka, otomatis saya membohongi sahabat. Wallahu a'lam. Bisa saja secara akal beliau menikah, beberapa menikah, punya anak, istrinya tidak melahirkan anak, bisa saja dipisah atau meninggal. Menikah lagi, istrinya 4 lah begitu. Istrinya 4, semuanya melahirkan. Ada yang wafat, saking banyaknya melahirkan anak, misalkan menikah lagi. Karena beliau ini termasuk sahabat yang wafatnya terakhir, paling sepuh di antara kalau dihitung dari hitungan tabi'in. Terakhir beliau wafat, umurnya panjang. Ini. Jadi kalau menanyakan kata-kata berapa itu adalah bilangan. Kalau bilangan saya nggak bisa menjawab karena saya nggak menemukan berapa jumlah. Karena kalau dalam sejarah itu membicarakan tentang keluarga yang sifatnya itu adat, itu bukan dari adab kita untuk membicarakannya. Wallahu alam. Saya tidak tahu berapa jumlah keseluruhannya. Tapi insya Allah ada di kitab sirah yang lain, ada insya Allah ada. Yang kedua, apakah zaman Nabi ada Ansor? Tadi saya bilang Al-Ansori, Anas bin Malik Al-Ansori. Karena di zaman Nabi Muhammad itu sahabat terbagi 2. Ada Al-Ansori, ada Al-Muhajirin. Kalau Al-Ansori ini adalah sahabat yang statusnya tadi asli dari kota Madinah. Statusnya adalah asli Madinah. Namanya Al-Ansori. Kalau sahabat yang Al-Muhajirin adalah sahabat yang statusnya lahirnya, tinggalnya tadi di kota Mekah. Ketika kita Mekah pindah ke Madinah dinamai Al-Muhajir, Al-Muhajirin. Di sini ini. Jadi zaman Nabi Muhammad Al-Ansor, iya ada Ansor, tapi beda, jangan dikaitkan dengan Ansor di NU sekarang. Itu adalah sebagai penyebutan namanya saja, pengambilan saja sebagai bentuk pendukung. Ansor ini adalah pendukung yang menolong. Itu zaman sahabat ada Ansor, ada Al-Muhajirin. Yang ketiga, di mana baiknya untuk sholatnya bagi seorang wanita ataupun jemaah wanita ataupun ibu-ibu? Maka paling pantasnya, paling bagusnya adalah di belakang laki-laki. Akan tetapi kalau kita melihat dari kondisi tempat yang tidak memungkinkan, karena seperti di sini masjid kita di sini nggak memungkinkan kalau wanita taruh di belakang sana, otomatis nanti akan berbenturan ke jalan ataupun tidak lihat enak dipandang sama orang di luar, mengkhawatirkan ada pandangan-pandangan mata yang tidak baik, nggak layak dilihat ketika dia sholat. Maka memposisikan mereka sholat di dalam masjid di bagian area kanan ataupun kiri, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini hukumnya nggak masalah. Kalau masalah baiknya ya lihat dulu posisinya kita bagaimana, di tempat kita bagaimana. Kadang-kadang kita memperhatikan tempat juga. Tapi afdalnya adalah kalau wanita di belakang laki-laki, kalau laki-laki di depan wanita itu. Wallahu alam bisawab. Demikian ya. Kita cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 ini ada khataman Al-Qur'an nih soalnya di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala
kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga menambah pengetahuan kita, dan semoga kita semuanya mendapatkan apa yang menjadi kemanfaatan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadikan salihun, wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadikan salihun. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrij min qulubina قدر للدنيا وكل ما هل خلق يميل بنا إلى معصيتك أو يسرنا عن طاعتك أو يهود بين تهكك بمعرفتك الخاصة ومحبة خالصة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل ودعاء لا يستجاب له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.